udah ikhlas tapi masih sering menangis kalau ingat peristiwa itu, gak apa-apa. Terus apa fungsi ikhlas saya, Ustadz? Minimal untuk menerima kenyataan. Karena tidak bisa menerima kenyataan adalah sebuah masalah besar dalam hidup kita. Menolak kenyataan, menolak sesuatu yang pernah terjadi dalam hidup kita, kayak nggak mau nerima, berharap itu cuma mimpi, berharap itu nggak pernah terjadi, itu tuh masalah. Tapi mau menerima, oke, itu pernah terjadi pada saya menerimanya, ya udah nggak apa-apa, maka itu adalah solusi. Saya juga sering ngerasa berbuat kesalahan yang agak memalukan, atau membuat kesalahan yang kayaknya nggak pantas, membuat kesalahan yang membuat saya menyesal. Tapi begitu saya merasa bahwa oh itu adalah ketetapan Allah, oke, saya memang pernah berbuat kesalahan, baik, saya akan terima itu sambil saya memperbaiki diri, saya ikhlas. Jangan cuma nerima tapi memperbaiki diri. Satu sisi, dari sisi syariat kita memperbaiki diri, dari sisi hakikat kita ikhlas. Itulah fungsinya dua sayap iman, syariat, hakikat, syariat, hakikat. Kita menyesal pernah berbuat kesalahan, secara syariat perbaiki. Tapi kalau cuma perbaiki hatinya belum ikhlas, ini berat. Bahkan sulit memperbaiki sesuatu yang belum kita terima. Syariatnya perbaiki, syariatnya maafkan, syariatnya mungkin kita harus agak berjaga jarak dengan orang itu, menghindar dari dia. Syariatnya banyak, tapi hakikatnya saya terima kejadian itu, saya terima peristiwa itu, saya terima kenyataan itu. Itulah dua fungsi sayap iman antara syariat dengan hakikat. Itulah beriman kepada takdir. Kalau kita bisa beriman kepada takdir dengan makna seperti ini, insya Allah iman kita akan menjadi obat dari al-hamma wal hazan, sedih dan cemas. Poin kedua, arti beriman kepada takdir. Poin pertama apa tadi? Meyakini semua itu adalah ketetapan Allah. Sehingga kalau bahasa yang terakhir tadi, ini bukan hanya tentang manusia, ini bukan hanya tentang sesuatu, tetapi ini juga tentang Allah. Kalau ini tentang Allah, maka saya ikhlas. Itu yang pertama. Yang kedua, beriman kepada takdir artinya meyakini Allah tidak menetapkan dan merencanakan sesuatu dalam hidup kita kecuali kebaikan. Kalau yang pertama, meyakini semua ini adalah ketetapan Allah. Yang kedua, meyakini Allah tidak menetapkan sesuatu kecuali itu kebaikan untuk kita. Kenapa bisa gitu, Ustadz? Karena Allah Maha Baik. Mustahil Allah itu jahat, mustahil Allah itu zalim, mustahil Allah itu tuli, mustahil Allah itu buta, mustahil Allah itu bodoh. Semua itu sifat mustahil bagi Allah. Allah itu wajib mendengar. Makanya gak boleh kita curiga, Allah kayaknya gak dengar deh doa kita, padahal Allah sama. Kayaknya Allah gak ngerti deh masalah saya, padahal Allah ilmun. Kayaknya Allah gak rela deh saya jadi orang benar, padahal Allah itu Rauf, padahal Allah itu Rahman, Rahim, dengan semua nama dan sifatnya yang mulia dan sempurna. Maka gak mungkin Allah itu jahat. Berarti tidak ada yang Allah takdirkan, rencanakan, tetapkan dalam kehidupan kita kecuali kebaikan. Itu poin kedua dalam beriman kepada takdir. Meyakini semua takdir itu baik. Ustadz, tapi kan banyak kejadian yang buruk dalam hidup kita. Sekarang kita pakai surat Al-Baqarah ayat 216 untuk menjawab itu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kamu benci sesuatu padahal itu baik untukmu. Bisa jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk untukmu. Dan Allah lebih tahu sedangkan engkau tidak tahu. Maka jangan. Nah itu bukan ayat ya. Jangan sok
Tahu, tapi itu bukan ayat. Mana ayat jangan sok tahu? Nggak ada di Al-Quran. Allah lebih tahu, kita nggak tahu mana yang terbaik, mana yang nggak baik. Jadi jangan ngerasa menurut saya ini yang paling baik. Tapi ternyata Allah memberikan yang lain. Ya udah kita yakin, oh ternyata bukan ini, tapi yang itu karena Allah menetapkan itu. Itu artinya beriman kepada takdir. Gak apa-apa kita menginginkan sesuatu, gak apa-apa kita mengharapkan seseorang, gak apa-apa kita merencanakan sebuah rencana yang menurut kita baik. Tapi begitu terjadi sebaliknya, percayalah ternyata yang kita inginkan tadi bukan yang baik. Allah yang memberikan yang lebih baik. Itu arti beriman kepada takdir. Udah siap-siap, udah dandan segala macam, pengen keluar, ternyata tiba-tiba gak boleh libur. Tiba-tiba orang di rumah bilang, kamu hari ini gak boleh keluar karena saya mau ada kebutuhan. Menurut kita yang paling baik itu keluar, udah ditunggu sama teman-teman. Menurut kita yang paling baik itu ikut taklim, benar. Tetapi Allah lebih tahu, mungkin waktu itu yang terbaik untuk kita bukan keluar rumah, bukan ikut taklim, tetapi justru tetap berada di rumah itu. Ridho, ya udah ikhlas. Kalau kita bisa beriman bahwa semua takdir Allah itu baik, kita suka atau nggak suka, maka kita akan bisa menyembuhkan hamma wal hazan di hati kita. Bagaimana mengimaninya bahwa semua baik, Ustaz? Bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal itu buruk bagimu. Bisa jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu baik bagimu, buruk. Jadi liar Bisa jadi kamu benci sesuatu gimana sih? Bisa jadi kamu benci sesuatu padahal itu dan bisa jadi kamu menyukai sesuatu, Allah lebih tahu, maka jangan. Ingat ya, Al-Baqarah 216.